Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran ilmu mantek yang ke-26 yang akan membahas syarat-syarat ta'rif atau syurutut ta'rif. Agar kamu tidak lupa, saya ulangi lagi definisi ta'rif itu apa. Ta'rif secara lughat berarti pengertian atau batasan sesuatu. At-ta'rif disebut juga al-qaulus syarih, ucapan atau perkataan, unen-unen, tetembungan yang menjelaskan. Sedang menurut ahli mantek, ta'rif adalah teknik menjelaskan sesuatu untuk memperoleh suatu pemahaman secara jelas, terang, dan gamblang. Dengan demikian, ta'rif menyangkut adanya sesuatu yang dijelaskan, yaitu mu'arraf, dan kemudian penjelasannya itu sendiri, yaitu ta'rif itu sendiri, dan cara menjelaskannya atau thariqah iktisabut ta'rif. Kesimpulannya, ta'rif dalam ilmu mantek adalah suatu ungkapan, ucapan, perkataan, unen-unen, tembung yang dapat memperkenalkan pada kita tentang hakikat sesuatu, sehingga dengan melalui ungkapan tersebut kita bisa membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Lebih jelasnya, yang dimaksud ta'rif atau juga sering disebut khat atau disebut definisi adalah: satu, definisi atau ta'rif adalah batasan mengenai sesuatu. Dua, definisi atau ta'rif adalah pernyataan yang memiliki pengertian yang sama antara subjek dan predikatnya. Tiga, definisi atau ta'rif adalah keterangan yang menjelaskan hakikat sesuatu. Yang keempat, definisi atau ta'rif adalah kalimat yang predikatnya terdiri dari jenis dan fasal. Dan yang kelima, yang disebut definisi atau ta'rif adalah kalimat yang predikatnya merupakan padanan kata dari subjeknya. Contoh, al-insan didefinisikan hayawanun natek. Insan itu pengertiannya hayawanun natek, hayawanun natek itu pengertiannya adalah insan. Muhattatatun tawdhihiyatun, bahkan ilustratif. Jadi pembahasan masalah ta'rif bisa digambarkan seperti ini. Ta'rif dibagi menjadi dua, ada yang hakiki dan ada lafzi. Ini sudah kita bahas semua, apa itu ta'rif lafzi dan berapa macam-macamnya. Ini sudah kita sampaikan. Kemudian ta'rif al-hakiki. Al-hakiki itu macamnya ada dua, satu ta'rif hakiki had dan rosam. Had dibagi menjadi dua, tam dan nakis. Rosam juga dibagi menjadi dua, tam dan nakis. Sehingga yang belum kita bahas adalah syurutu, syarat ta'rif. Sebetulnya sudah insya Allah di pelajaran yang ke-23 itu sudah saya sampaikan sebagian daripada syarat-syarat ta'rif. Intinya syarat ta'rif itu ada dua, al-musawah lil mu'arraf. Jadi antara ta'rif dengan yang ditakrif itu harus mempunyai persamaan dalam segi pengertian atau maknanya. Yang kedua, awdah minal mu'arraf. Takrif itu harus lebih jelas daripada yang ditakrifi. Ya, ini sebetulnya mengulang. Jadi ini takrif dibagi menjadi dua, had dan rosam. Kemudian had dibagi menjadi dua, tam dan nakis. Yang tam itu contohnya seperti
hayawanun natek, berarti ini terdiri dari jenis qarib dan fasel qarib. Yang nakis contohnya jismun natikun. Jismun itu berarti jenis yang bait, natikun itu berarti fasel yang qarib. Atau di insan itu didudukkan dengan natikun, berarti tidak menggunakan jenis yang qarib, hanya menggunakan fasel qarib saja. Kalau yang rosam dibagi dua juga, ada yang tam dan ada yang nakis. Yang tam contohnya hayawanun dhahikun, bayanu anwa'il mu'arrifat bita'rifatiyah wa amsilatiha. Ya, seperti ini. Hatam itu adalah definisi, yang definisi itu terdiri dari jenis qarib dan fasel qarib. Kalau had nakis itu definisi yang terdiri dari fasel qarib saja atau jenis bait dan fasel qarib. Kalau rosam tam adalah takrif yang terdiri dari jenis qarib dan khosoh. Khosoh itu ya lihat lagi di kuliah khomsah, sudah pernah kita pelajari khosoh itu apa. Kemudian kalau rosam nakis itu adalah definisi terdiri dari khosoh saja atau khosoh bersama dengan jenis bait. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sekarang kita masuk pada syurutut takrif, syarat-syarat takrif. Untuk mengetahui kebenaran suatu definisi, kita perlu memahami syarat-syarat definisi. Takrif atau definisi itu bisa dikatakan benar dan bisa diterima atau dikatakan sah jika di dalamnya sudah memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, takrif harus sama pengertiannya dengan mu'arraf. Awalan ayyakuna musawiyan lil mu'arraf. Takrif dan kalimat yang ditakrif atau al-mu'arraf harus mempunyai pengertian yang sama, harus mempunyai kandungan makna yang sama. Artinya, hukum yang ada pada takrif dan kalimat yang ditakrif atau mu'arraf harus sama nilainya. Kalau takrif nilainya A, mu'arraf nilainya juga harus A. Tidak bisa takrifnya B, kemudian mu'arrafnya A, itu tidak bisa. Jika mu'arraf benar, maka takrifnya benar. Jika takrifnya benar, maka mu'arrafnya juga benar. Kalau misalnya saya katakan insan, maka maknanya tidak ada lain adalah hayawanun natikun, hewan yang berpikir. Kalau saya katakan hayawanun natikun, tidak ada lain maknanya adalah insanun. Jadi pengertiannya, sifat hayawaniyah yang berpikir itu pada insan, dan sifat insaniyah itu ada pada hayawanun natik. Agar antara takrif dengan mu'arraf sama pengertiannya, dibutuhkan dua syarat. Takrif harus satu, jami'. Jami' itu meniap. Maksudnya harus menghimpun atau mencakup seluruh afrod atau individunya. Yang kedua, mani'. Mani' ini menidak, maksudnya harus mengeluarkan afrod yang bukan afrod mu'arraf. Oleh karena itu, takrif pengertiannya tidak boleh takrif tidak boleh lebih umum dari mu'arraf. Misalnya kata insan ditakrif dengan hayawan. Ini takrif semacam ini berarti takrifnya lebih umum dari yang ditakrifi. Takrif semacam ini tidak sah. Insan ditakrif dengan hayawanun itu tidak sah. Mengapa? Karena hayawanun itu artinya lebih umum dari kata insan. Takrif di atas tidak sah karena tidak ada maniknya. Manik itu kalimat yang menidak
menidak, maksudnya tidak menolak afrod yang bukan afrodnya mu'arraf. Nah, jika insan ditakrif dengan hayawanun saja, maka pengertiannya akan memasukkan semua afrod hayawan. Nah, hayawan itu afrodnya ya ada manusia, ada kuda, ada khimar, ada singa, ada buaya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa masuk semua? Karena tidak ada maneknya. Maka di dalam takrif itu perlu adanya manek. Jadi takrif itu harus ada jami' dan maniknya ini. B. Takrif tidak boleh lebih khusus dari mu'arraf. Contoh, insan ditakrif dengan hayawanun katibun bil fi'li. Insan adalah hewan yang bisa menulis. Lah nek sing ora iso nulis terus ora diarani insan. Hubungan insan dengan katibun bil fi'li atau yang bisa menulis ini adalah hubungan umum dan khusus. Insan itu umum, siapapun masuk. Katibun itu khusus, karena khusus yang bisa menulis. Yang tidak bisa menulis tidak termasuk katib. Masa seperti ini. Takrif semacam ini tidak sah karena tidak jami', tidak meniap, tidak menghimpun atau memasukkan pengertian seluruh insan. Tapi hanya memasukkan sebagian dari maknanya insan, dari afrod insan. Karena kenyataannya tidak setiap manusia dapat menulis. Ada yang bisa menulis dan ada yang tidak bisa menulis. Jadi definisi hayawanun katibun bil fi'li, manusia adalah orang yang bisa menulis, itu salah, tidak sah, karena ada sebagian afrod daripada insan yang tidak tercakup. Padahal salah satu syarat definisi harus ada jami' dan maniknya. C. Ayyakuna ammu min wajzin minal mu'arraf. Takrif tidak boleh lebih umum dari mu'arraf dari satu segi. Contoh, insan ditakrif dengan abyad. Insan adalah yang putih. Hubungan insan dan putih adalah hubungan umum dan khusus dari satu segi. Takrif seperti ini tidak sah karena tidak jami', tidak menghimpun seluruh afrod manusia, karena meniadakan insan yang hitam. Bukankah kenyataannya ada insan yang hitam? Berarti kalau didefinisikan dengan abyad yang putih, maka manusia yang hitam tidak tercakup, berarti tidak jami'. Dan juga tidak manek, karena akan memasukkan selain insan dalam takrif ini. Seperti putih itu kan bisa salju, bisa kapur, dan lain sebagainya. Nah, kalau dibenarkan bahwa manusia itu yang putih, maka kapur ataupun salju itu juga termasuk manusia. Ini kan wah, ya ambiar itu. Selanjutnya D. Ayyakuna mubayyinan lil mu'arraf. Takrif tidak boleh beda atau berlawanan atau kontradiksi dengan al-mu'arraf. Contoh, Alkitab. Kitab, apa itu kitab? Alkitab ialah sa'il yarwa dhoma al-atsan. Kitab ditakrif dengan sesuatu yang cair yang dapat menyegarkan orang yang kehausan. Takrif semacam ini, takrif seperti ini tidak sah karena tidak ada jami' dan maniknya. Nah, katakan aja ini takrif ngaco. Nah, sampai di sini saya jadi ingat waktu di pondok ada teman kalau ditanya itu sering menjawab dengan cah cilik nangis. Nah, kalau ditanya apa definisinya itu selalu menjawab dengan cah cilik nangis, artinya anak kecil menangis. Misalnya ditanya apa itu uang atau duit, dia menjawab
cah cilik nangis atau anak kecil menangis. Kalau kita katakan jawaban semacam itu salah, lalu dia menjelaskan, kenapa saya jawab anak kecil nangis? Karena ada anak kecil minta uang ibunya, tidak diberi oleh ibunya, lantas dia menangis. Jadi dia selalu menjawab pertanyaan dengan cah cilik nangis kalau ditanya tentang definisi, lalu dihubungkan seperti itu. Ini kan ngaco. Syarat takrif yang kedua ialah takrif harus lebih jelas, lebih cetha, lebih terang, gamblang dari al-mu'arraf. Contoh, apa itu sholat? Lalu dijawab, ditakrif, sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, takrif semacam ini lebih jelas dari al-mu'arraf atau kata sholat yang ditakrifi itu. Karena orang dapat lebih memahami hakikat sholat daripada misalnya sholat adalah berdoa. Fala yasihhu at-ta'rif bil akhfa. Jadi tidak diperbolehkan kita itu memberikan takrif dengan yang lebih samar, yang membuat semakin tidak jelas. Misalnya orang ditanya tentang apa itu an-nafsu. Nafsu itu hauba. Wah, hauba itu artinya jiwa. Padahal kata-kata an-nafsu itu lebih terkenal daripada hauba. Apa itu al-mir'ah atau kaca? Dijawab mir'ah itu adalah sajanjal. Ini juga lebih samar. Zahab artinya emas, didefinisikan dengan nazar. Ini juga menjadi tidak jelas. Definisi itu juga tidak berupa kalimat negasi, bukan menidakkan sesuatu. Misalnya, apa yang disebut genap? Genap ya yang tidak ganjil. Apa yang disebut bergerak? Gerak itu ya berarti tidak diam. Apa yang disebut dungu? Dungu itu ya tidak cerdas. Nah, definisi tidak boleh dibuat dengan kalimat negasi. Itu sudah saya singgung di pelajaran yang ke-23. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.